Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat lebah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya di channel kesayangan kita ini, channel Lebah Madu Jawa. Dan tentunya di channel ini saya akan selalu membahas mengenai budidaya lebah madu, khususnya lebah apis cerana dan lebah trigona. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini, di kegiatan saya kali ini, saya sedang melakukan uji coba atau sedang melakukan pengamatan lokasi baru atau tempat baru yang nantinya akan saya upayakan untuk budidaya lebah madu, khususnya lebah trigona ya. Nah, jadi di tempat baru kali ini posisinya ada di pegunungan juga teman-teman. Jadi lumayan jauh dari tempat saya atau dari rumah saya ya, sekitar 40 km. Dan ini posisinya juga di lereng gunung ya teman-teman. Itu di sebelah sana ada Gunung Sindoro, yang ini Gunung Butak, dan yang ini ada Gunung Sigandul. Nah, ini posisinya ada di Temanggung, Jawa Tengah ya, tepatnya di Kecamatan Wonoboyo. Dan untuk waktu kali ini saya sedang melakukan uji coba ya di tempat ini atau di kebun ini. Saya mau uji coba untuk saya budidayakan lebah trigona ya, khususnya lebah trigona itama. Nah, itu di bagian bawah sudah saya taruh beberapa koloni-koloni lebah trigona itama saya untuk saya uji di tempat sini itu bagus atau bisa apa enggak untuk saya budidaya lebah trigona ya. Nah, jadi kalau pengalaman saya sendiri, sebelum kita memulai budidaya lebah madu di lokasi baru, terutama lebah trigona, nah itu sebelum kita taruh atau kita tempatkan koloni di tempat tersebut, kalau saya sendiri biasanya melakukan pengamatan secara pemikiran saya ya. Jadi saya amati di sekitar sini itu apakah ada sumber-sumber yang memang dibutuhkan oleh si lebah trigona ya, terutama itu sumber resin. Kalau untuk lebah trigona itu, karena sumber resin atau sumber getah pohon itu sangat penting untuk perkembangan atau perkembangbiakan lebah-lebah trigona. Setelah itu kita mengamati dari sumber makanannya, yaitu bee pollen dan sumber nektar. Nah, jadi kalau sepengamatan saya di sini itu untuk sumber resinnya sangat banyak sekali teman-teman, karena di sini banyak pohon nangka, pohon-pohon bendo, pohon beringin juga banyak, pohon beringin ibrik itu yang memang getahnya juga banyak dan lumayan disukai oleh lebah trigona itama ya. Nah, setelah itu untuk penghasil nektar dan bee pollennya, di tempat sini itu banyak pohon kaliandra lokal ya. Dan ini juga sudah mulai banyak yang berbunga untuk pohon kaliandranya. Nah, jadi seperti itu pengamatannya teman-teman. Yang penting terutama untuk lokasi baru itu tersedia sumber-sumber yang memang disukai atau dibutuhkan oleh lebah-lebah trigona ya. Karena di sini memang nantinya saya khususkan untuk budidaya lebah trigona kalau memang uji saya berhasil. Nah, jadi yang kedua, setelah saya amati sendiri untuk lokasi baru tersebut, untuk langkah yang selanjutnya biasanya saya
menguji atau mencoba meletakkan beberapa koloni di sekitar lokasi yang mau dijadikan tempat budidaya tersebut atau lokasi baru tersebut ya teman-teman. Nah, ini di sini saya sudah meletakkan beberapa koloni lebah Trigona Itama. Nah, ini ada satu, dan di depan situ ada 2 koloni ya. Nah, ini di depan ada 2 koloni lebah Trigona Itama. Nah, jadi kalau saya itu memang dari dulu teori saya seperti itu ya. Kalau saya mau mencoba lokasi baru atau tempat baru, saya pasti melakukan yang namanya uji coba ya. Jadi sebelum kita letakkan koloni yang jumlahnya banyak, kita itu wajib melakukan uji coba ya. Karena kalau tidak kita uji cobakan terlebih dahulu, nantinya kita tidak akan tahu di tempat tersebut itu cocok atau bisa apa enggak untuk budidaya lebah Trigona. Apalagi di sini itu ketinggiannya lumayan ya teman-teman. Di sini itu ketinggiannya sekitar 1200 mdpl. Dan suhu udara di sini juga lumayan dingin, sering terjadi kabut. Makanya kalau budidaya lebah Trigona di tempat yang dingin atau di tempat yang tinggi, itu rata-rata kendalanya adalah di sumber resin atau sumber propolisnya ya. Karena ketika budidaya lebah Trigona di tempat yang tinggi itu pasti membutuhkan sumber resin yang banyak. Karena kalau sumber resinnya tidak banyak di tempat dingin seperti ini, itu propolis atau resin dari lebah Trigona ini mudah sekali berjamur atau mudah sekali mengering ya, karena udara yang dingin. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk teori saya sendiri, ketika saya mencoba tempat baru atau lokasi baru untuk budidaya, khususnya budidaya lebah madu jenis lebah Trigona ya. Jadi yang pertama, dengan cara kita amati terlebih dahulu di alam sekitar itu sekiranya menyediakan yang namanya sumber makanan atau sumber resinnya. Jadi kita amati terlebih dahulu ya. Ketika pengamatan sudah dirasa cukup, dirasa di situ itu tempatnya memang bagus, memang prospek. Nah, selanjutnya kita lakukan yang namanya uji coba untuk beberapa koloni ya. Kita lakukan uji coba untuk beberapa koloni di tempat tersebut. Sekiranya di situ sudah kita lakukan uji coba dan perkembangannya bagus, nah itu baru kalau mau kita tambah dengan koloni-koloni yang banyak. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga dari video saya kali ini memberikan manfaat yang banyak buat kita semua ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.